teks bersama mentor-mentor yang luar biasa. Ini masih materi umum ya Pak Yadi ya Pak Denny ya. Tapi udah mulai masuk breakout room ya kayaknya malam ini. Nanti kita menunggu panduan saja dari para mentor. Ya langsung saja ini kita buka kelas malam ini dengan membaca basmalah. Semoga kelas ini berjalan dengan lancar dan teman-teman semua dimudahkan. Langsung saja ini saya persilakan kepada Pak Yadi atau Pak Denny dulu. Pak Yadi, mangga Pak Yadi. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya teman-teman. Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya semuanya. Kemarin sudah dibagi ya per kelompok, per bidang, per mapel, terus beberapa kali perubahan ya. Dari awal hingga hari kemarin terakhir ya jam 3 ada perubahan dan sebagainya. Nah, kenapa Bapak Ibu kemarin tim fasilitator membagi ke dalam berapa rumpun ilmu ya? 3 rumpun ilmu, MIPA, IPS, kemudian bahasa dan agama. Nah, sebenarnya itu alasannya seperti ini, Bapak Ibu. Penulisannya dengan sebagai bentuk pertanggung penulis terhadap apa yang ditulisnya. Itu yang pertama. Jangan sampai nanti ada misalnya bidang keilmuannya MIPA menulis bahasa Indonesia ya. Jadi biasanya seperti itu. Wah, bahasa Indonesia itu gampang, saya juga bisa menuliskannya. Nah, itu. Oke, itu yang pertama. Jadi nantinya sebagai bentuk pertanggungjawaban keilmuan kita terhadap apa yang kita tuliskan. Kalau di buku non-teks biasanya apapun bisa dilakukan ya. Yang penting bisa memberikan narasi, bagaimana mengemas sebuah topik dalam bentuk cerita. Kalau buku non-teks itu seperti itu. Jadi siapapun bidang keilmuan apapun biasanya bisa dilakukan oleh si penulis misalnya. Saya bahasa Indonesia, saya nulis tentang buku pengayaan misalnya. Saya bisa menulis buku pengayaan tentang literasi finansial misalnya untuk kelas rendah misalnya. Nah, itu bisa saja dilakukan. Nah, tapi kalau di buku teks pelajaran, teman-teman harus bisa konsen terhadap keilmuan masing-masing. Makanya kemarin kita menyarankan, dipersilakan, kita menyarankan ada beberapa rumpun ilmu. Tim fasilitator hanya melihat keilmuannya masing-masing, latar belakangnya pendidikan masing-masing, karena untuk mengarahkan. Jadi semuanya konsen di bidangnya masing-masing. Nanti kan capaian pembelajaran ya nantinya akan dikembangkan masing-masing karena sifatnya capaian pembelajaran ini masih umum, nanti bisa diterjemahkan masing-masing oleh penulis itu sesuai bidang keilmuannya masing-masing. Misalnya di bahasa teks non-fiksi yang dibahas ya apa sih gitu sepertinya itu. Teks fiksi yang dibahas itu apa saja sih yang dibahas? Nah, itu kan bidang keilmuan bahasa Indonesia yang bisa nanti memetakan teks fiksi apa saja nih di kelas 10 misalnya. Teks fiksi apa saja di kelas 11, di kelas 12, begitupun nanti di kelas 7 atau di SD kelas rendah 1 dan 4 seperti itu. Jadi karena capaian pembelajarannya sekarang bersifat umum, jadi nanti bidang keilmuannya masing-masing itu yang nanti akan menentukan materi apa saja sih yang akan dibahas dalam buku teks pelajaran ini. Seperti itu. Jadi itu alasan utama kenapa kemarin tim fasilitator
membagi ke dalam rumpun bidang ilmu masing-masing seperti itu. Terkait dengan nantilah kalau untuk pembagiannya kemarin jenjang SD, ada yang ke SMP, ada yang ke SMA, silakan. Mudah-mudahan nanti sesuai dengan kemampuannya masing-masing dalam penulisan buku teks pelajaran tersebut. Tadi ada pertanyaan, kenapa saya bidangnya IPA, tapi dalam dikelompokkan dalam IPS. Kalau untuk SD Bapak Ibu kan kemarin sudah melihat beberapa dokumen yang di-share oleh panitia terkait dengan struktur kurikulum yang ada. Jadi sekarang di SD itu nama pelajarannya IPAS ya, Ilmu Pengetahuan Alam Sosial. Jadi tidak dipisah antara IPA dan IPS. Jadi digabung menjadi mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial. Seperti itu. Jadi nanti bisa kolaborasi antara penulis bidang IPS dan penulis bidang IPA untuk SD kelas 3 sampai 5 ya. Kelas 3 sampai 5 ya Pak Denny ya? 3 sampai 5 kalau tidak salah. Sampai 6. 3 sampai 6. 3 sampai 6. Kelas 3 sampai 6 untuk ilmu pengetahuan alam dan sosial seperti itu. Jadi berbagai hal tersebut kemarin menjadi bahan pertimbangan mengapa Bapak Ibu dikelompokkan dalam rumpun ilmu masing-masing. Karena untuk kelas 10 saja muncul mata pelajaran IPA. Nah, nanti itu gabungan antara teman-teman yang berlatar belakang fisika, kimia, biologi, nah itu bisa disatukan menjadi mata pelajaran IPA 10 seperti itu. Begitupun dengan teman-teman yang IPS, nama pelajarannya kan sekarang SMA IPS lagi untuk kelas 10 ya. Jadi IPA dan IPS muncul lagi sesuai dengan mata pelajaran SMP kelas 9. Jadi di kelas 10 itu nanti ada IPA, ada IPS lagi gitu. Jadi tidak terpecah-pecah seperti dulu di K13 sudah berupa peminatan dari kelas 10 ya. Itu sebenarnya rasionalisasi kemarin tim fasilitator membagi teman-teman ke dalam rumpun ilmu masing-masing. Kemarin ada perubahan jenjang ya mungkin ya, jenjang, ada yang SMA kemudian pindah ke SD, ada yang SMP pindah ke SMA, itu dipersilakan. Kemarin kan sudah ada perubahannya masing-masing ya. Itu jadi nanti mohon dicermati berbagai hal terkait dengan nanti tentang capaian pembelajaran dan yang lainnya, karena sebelum menulis kita harus memahami dulu bagaimana struktur kurikulum, bagaimana capaian pembelajaran yang ada di kurikulum Merdeka ini supaya lebih memudahkan nanti dalam hal penulisan buku teks pelajarannya. Itu saja sebagai pembuka, mungkin Pak Denny, saya persilakan ke Pak Denny. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin dipersilakan Pak Denny. Baik, Ibu Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menggarisbawahi kalimat terakhir dari Pak Yadi saja, bahwa menulis buku teks pelajaran itu kunci yang pertama memahami kurikulum, karena berdasarkan dari kurikulum materi-materinya harus berdasarkan atau berkesesuaian dengan kurikulum. Sehingga dalam pelatihan ini kita akan membahas dulu kurikulumnya seperti apa. Nah, yang menjadi persoalan memang ini akan menjadi hal yang sulit ketika ibu bapak yang tidak berkecimpung langsung di persekolahan. Karena jangankan untuk memahami kurikulum yang baru,
bisa jadi kurikulum yang kemarin tidak cukup familiar gitu, kecuali membaca buku-buku teks pelajaran secara secara parsial atau secara umum. Nah, kita langsung ke ke materi. Kita berdiskusi dulu, kita perlahan ya. Saya akan coba share screen di mana nanti letaknya posisi kita dalam kurikulum. Artinya bahan ajar buku itu di mana sih, bagaimana. Nah, kita share screen, tapi tidak utuh Ibu Bapak ya. Kita ini hanya mengenal saja, tidak perlu mengenal semuanya, tidak perlu memahami secara utuh, apalagi yang non-guru di sini, tapi minimal cara membacanya, sehingga nanti untuk penyusunan ke materi-materi yang ada di buku teks pelajaran. Sebentar. Sudah terlihat ya Pak? Oke. Nah, ini kan menjadi isu yang aktual ya di pendidikan hari ini, kurikulum merdeka. Nah, berarti buku-buku kita nanti proyeksinya yang disusun oleh kita buku teks pelajaran yang sesuai dengan kurikulum merdeka, atau acuan utamanya yaitu kurikulum merdeka. Mau buku teks, mau buku pendamping atau apapun, nanti produk akhirnya kita harus mengacu ke kurikulum merdeka. Nah, sebentar Ibu Bapak. Saya tidak usah memperkenalkan diri lagi ya Ibu Bapak. Nah, kita sepakati dulu nih. Satu, kita siap menyimak dan atau memirsa ya. Kalau misalnya nanti sinyalnya bermasalah, Bu Walidah, saya nanti mungkin tidak bisa memirsa wajah saya, nanti saya off kamera. Tapi mudah-mudahan sinyalnya bagus. Lalu menghargai fasilitator dan peserta lain, artinya kita tidak ada yang ahli, kita sharing, ya, peserta lain yang tertinggal, misalnya banyak bertanya, itu karena keingintahuan, kita tampung, lalu memberikan kesempatan untuk berbicara dan menggunakan fitur secara bijak ya, kamera, mikrofon, raise hand. Jadi kalau Ibu Bapak tidak berkenan membuka, silahkan. Kalau berkenan, alhamdulillah gitu ya. Kalau bertanya, raise hand kita sepakati, tapi kalau misalnya urgent di tengah-tengah langsung bisa bertanya gitu. Kalau saya seperti itu Bu Walidah, kita asal kita sepakati saja. Kalau nanti di tengah-tengah lagi menjelaskan ada yang bertanya, kalau saya sih tidak menjadi masalah. Ya, kita sepakati saja. Nah, sekarang kita mulai dari Ibu Bapak ya, mulai dari diri kita masing-masing, termasuk saya. Kira-kira yang sudah memahami atau sudah mendengar tentang kurikulum merdeka seperti apa? Saya ingin mendengar dulu pemahaman dari rekan-rekan. Ada yang mau mencoba menanggapi? Silakan. Silakan teman-teman. Boleh langsung. Ini pertanyaan pertama kan isu aktualnya, anggap kita jawabannya kurikulum merdeka. Nah, kita ke pertanyaan kedua. Kira-kira seperti apa kurikulum merdeka menurut Pak? Bu Eka sepertinya tadi. Saya Pak. Bu Kak Sartanti atau Bu Eka? Oh, Pak Yusuf. Silakan. Iya, saya enggak apa-apa. Mau mencoba ini Bapak. Boleh. Sepengetahuan saya aja nggih. Oh iya, boleh Bu. Baik. Jadi kalau sepemahaman saya ini yang baru sebentar kemarin di akhir tahun 2021 mengikuti pelatihan modul ajar itu, kurikulum merdeka sekarang hanya artinya setiap guru diberi kebebasan untuk menentukan tujuan pembelajarannya. Yang disiapkan pemerintah hanya capaiannya saja. Artinya mau materi seperti apa itu semua dibebaskan kepada guru. Tentunya dengan memperhatikan kebutuhan siswa, seperti itu mungkin Pak. Ini jawaban penggerak ya guru ya, benar.
Saya guru SD, Pak, Ya? tapi masih belum sekolah penggerak. Tapi ikut guru penggerak. Kebetulan kemarin di angkatan 6 itu mencoba daftar, Pak, tapi masih belum lolos. Ini sudah paham seperti ini nggak lolos itu, mungkin belum mendapat giliran, bukan belum lolos. Begitu ya, Pak. Kalau hubungannya gimana, Bu? Kalau buku teks gimana? Menurut Ibu seperti apa buku teks hubungannya dengan kurikulum? Kalau buku teks nantinya kan tidak semua guru itu paham, Pak. Jadi memang guru di lapangan sama konsep yang diinginkan pemerintah itu kesenjangannya cukup gimana ya? Cukup besar, bukan cukup, sangat besar gitu. Kemudian kalau misalkan ada buku teks, guru-guru itu apalagi yang sudah sepuh yang istilahnya untuk teknologi saja kurang begitu familiar, itu sangat terbantu dengan adanya buku teks gitu. Jadi sangat-sangat penting untuk digunakan di sekolah gitu, Pak. Nah, nanti Ibu Bapak, betul kata Bu Nur ya, saya coba komentari dulu. Nanti di buku teks yang baru ini nih ada 2 persoalan. Pertama, menurunkan dari kurikulum menjadi konten-konten yang disiapkan untuk ditulis menjadi buku teks ya. Yang kedua nanti soal-soalnya ya. Soal-soalnya konsepnya itu sekarang beragam, Bu. Jadi bentuk-bentuk soalnya ya, ada kalau yang K13 itu kita soalnya itu ada PG, esai gitu ya, atau uraian seperti itu. Kadang ada menjodohkan. Nah, kalau sekarang ada beberapa bentuk soal yang harus berkesesuaian atau selaras dengan asesmen kompetensi minimum. Jadi nanti kita perlihatkan sebagai gambaran saja nih ya. Saya stop share dulu nih biar ada gambaran nanti, karena ini Pak Yadi nanti dan rekan-rekan nanti pas begitu melatih penulisan buku akan kedodoran nanti. Waduh, ini soalnya baru konsepnya. Terus seperti apa nih? Ini gambaran. Kalau Ibu Bapak terbiasa membaca, oh soal PG seperti ini, soal uraian seperti ini. Yang tahun sekarang seperti apa sih gambarnya? Saya coba share ya Ibu Bapak ya, supaya kita ini aja Pak, berjalan santai gitu ya. Saya sambil share ya, saya coba share. Seperti ini nanti soalnya. Bentar Ibu Bapak, sebentar. Ini Ibu Bapak. Nah, ini bentuk soalnya akan seperti ini, Ibu Bapak. Nah, sudah terlihat, Ibu Bapak? Sudah, Pak. Nah, jadi soal-soalnya, ini nanti dokumennya saya share lah ya, cara menyusun soal untuk kurikulum sekarang. Jadi nanti ada soal yang tipenya seperti ini. Nah, dibiasakan anak itu. Lalu yang biasanya kan ABC ya, sekarang seperti ini. Cermati pantun berikut misalnya. Apakah isi pantun tersebut sesuai dengan isi teks, sesuai, tidak sesuai. Tapi masih ada Ibu Bapak yang PG-nya, seperti ini nih. Nah, ini soalnya seperti ini nih. Tuh lihat ini yang SMA. Yang SMA, pernyataan, fakta, ini seperti ini soalnya nih. Jadi memang, nah ada juga pengetahuan cara menyusun soal kalau buku teks. Nah ini Pak Yadi materinya melebar lagi nih. Soalnya harus hot katanya. Nah seperti jadi tidak serampangan seperti kita menyusun cerpen gitulah atau buku cerita ya. Nah terus ini sebagai gambaran nih. Nah ini PG ada Ibu Bapak, PG masih tetap ada. Ini contoh bahasa Indonesia ya untuk di SMP. Tapi ada bacaannya dulu, nanti kita tidak langsung ke hot lah. Ada bacaannya dulu, lalu nanti ada pilihan. Lalu yang ini PG ya, terus PG masih ada. Tapi nanti ada bentuk-bentuk seperti
ini nih. Nah, infografi seperti ini. Nah, itu gambaran awal ya. Karena ini gambaran awal Ibu Bapak. Oke. Soalnya mengarah ke AKM ya Pak. Nah, itu. Nanti soal AKM itu memang bukan per mata pelajaran, tetapi di buku teks pun harus jadi seolah-olah buku teks itu menuntun atau membiasakan siswa untuk menghadapi soal-soal bentuk soal seperti di AKM. Memang betul begitu. Oke. Nah, lalu ada yang berkomentar lagi tentang ini Ibu Bapak, kira-kira tentang kurikulum merdeka nih. Kira-kira siapa selain Bu Nur? Santai aja Bu Walidah, kita supaya ini supaya apa ya, nggak kaget gitu, nggak apa. Ada Kak Isya di chat. Saya Pak. Boleh di chat ada Kak Ika. Isyana. Pembelajaran diferensial, satu anak satu strategi pembelajaran, gitu ya. Kurikulum Merdeka memberikan kebebasan guru untuk menyampaikan materi sesuai alur pembelajaran dari bab berapa saja. Oh gitu, asal menyesuaikan dengan target capaian pembelajaran. Buku teks sebagai fasilitator, wah buku teks sebagai fasilitator, tetap ada bahan ajar dari guru. Menggunakan stimulus ya, soalnya mengarah ke AKM. Apakah di kurikulum Merdeka ada istilah capaian pembelajaran? Oke. Pada kurikulum Merdeka tidak lagi menggunakan kompetensi inti dan kompetensi dasar, tapi diganti dengan capaian pembelajaran sesuai fasenya. Baik Ibu Bapak. Bu Yusmira, ada lagi? Pak Eka, ini Pak Eka nih. Ibu Pak. Mana? Nanti merajuk dipanggil Bapak terus. Mbak Eka, kabar ya. Maunya Kak Eka di depannya tulisin Bu gitu. Bu Eka Purnama nih kalau di Bandung. Silakan Bu Eka. Pak, kalau Bu Eka dulu Bu Yusmira. Kurikulum Merdeka itu nanti di bukunya, jadi nanti hanya diberikan materi yang sedikit, lebih banyak aktivitas untuk siswa, lalu guru bisa memilih materi itu tetapi disesuaikan dengan kondisi lingkungan di tempatnya mengajar. Jadi tidak disamaratakan antara sekolah ini dari Sabang sampai Merauke itu nggak diseragamkan. Jadi memang benar-benar merdeka gitu. Anak-anak dalam belajar sesuai dengan di kondisi lingkungannya gitu. Oke. Kalau begitu tiap sekolah beda ya Bu ya? Beda Pak. Ini saya sedang bikin BTU kan, prakarya. Jadi ya begitu. Hanya memberikan contoh saja, misalkan saya kan dapat pertanian. Ini misalkan tanaman pepaya gitu. Lah di lingkungan Indonesia kan ya berbeda kan itunya lingkungannya. Jadi nanti guru saat memberikan aktivitas kepada murid, misalkan proyek gitu juga disesuaikan dengan lingkungan yang ada di tempat mereka itu. Begitu Pak. Siap. Ibu Bapak kita lanjut dulu ya. Saya tidak akan menyimpulkan Ibu Bapak karena semuanya memang benar. Cuma nanti kita simpulkannya di Bu Yusmira dulu. Bu Yusmira, mangga Bu Yus. Ya, makasih Pak. Minta maaf tidak mengaktifkan kamera. Kalau menurut saya Pak, kurikulum. Monggo. Ya Pak, saya guru SD Pak dari Makassar. Jadi di kurikulum Merdeka itu Pak memang ada capaian pembelajaran. Jadi berdasarkan pengalaman kepala sekolah yang di sekolah penggerak itu, katanya capaian pembelajaran itu menjadi satu-satunya pedoman
ketika menyusun kurikulum di sekolah, Pak. Ya, jadi iya Pak, tapi yang bikin saya bingung, bolehkah saya bertanya duluan Pak, siapa tahu bisa dijawab sebentar. Ketika ada capaian pembelajaran, apakah kita sudah tidak ada kompetensi dasar di 2013 Pak ya? Sudah tidak digunakan itu KD-KD ya Pak? Oh tidak Bu, ya tidak Bu. Langsung saya jawab tidak ada. Oh iya Pak ya. Oh iya Pak, itu aja. Jadi Tidak memang ada, tidak ada. jadi Siap. yang kita gunakan cuma CP Pak ya, CP Pak ya. CP Iya. nanti kita diturunkan, kita analisis konten materinya seperti apa. Nah makanya sebelum menulis buku harus paham dulu nih cara membaca CP dan menurunkannya. Ini yang menjadi persoalan kita menulis buku teks. Nah yang kedua nanti gaya penulisan, bentuk-bentuk soal juga harus dipahami karena nanti bukunya jadi tidak sesuai di lapangan kalau soal-soalnya masih PG, masih esai yang seperti K13 gitu. Oke. Ibu Bapak, iya, Pak, pemahamannya sudah. Oh, silakan Bu. Aduh, silakan. Kak Sinta. Gimana jika diberikan penjelasan dulu tentang KMB? KMB maksudnya apa, Pak? Kurikulum Merdeka Belajar gitu ya, biar yang bukan guru ada gambaran gitu. Oke, kita lanjut dulu eksplorasi konsep, Bapak ya. Elaborasi konsep ya 30 menitan. Nah ini Bapak, kenapa kurikulum berubah? Saya tidak akan membedah naskah akademiknya ya, tapi yang jelas ini penjelasan umum saja supaya ada gambaran awal. Nah selama 1 abad kita di ruang kelas seperti ini Bapak. Di Bandung 1920 guru murid masih seperti ini ya. 2020 masih seperti ini Bapak. Ini foto terbaru 2020. Itu siswa itu masih seperti ini, guru berdiri, siswa di meja. Ini bisa jadi kalau di survei Pak Yadi mejanya ini udah dari zaman mana nih, belum diganti juga. Nah, sedangkan di negara lain tapi tidak membandingkan ya. Kita hanya ada perspektif berbeda lah. Makanya saya di Amerika 1920 seperti di kita, Ibu Pak, seperti pada masa kolonial, tapi di 2020 lihat perbedaannya sudah signifikan. Nah, kenapa? Oleh karena itu tentu saja harus ada perubahan paradigma dalam pembelajaran. Bukan kurikulum dulu nih, paradigma pembelajaran dulu. Nah, lalu apa yang cukup fundamental ini, Bu, Pak? Pada masa itu, pada masanya, kalau siswa bersalaman dengan guru itu karakternya bagus. Tapi setelah pandemi, membombardir dunia pendidikan salah satunya. Nah, karakter itu berbeda. Itu siswa yang ketika Zoom on kamera gitu, Bu Walida. Jadi ya siswa yang bersalaman, yang dekat dengan guru berkarakter sekarang bergeser karena ada pandemi. Hal-hal seperti ini tentu saja perlu penyesuaian. Nah, bisa mencoba mencermati beberapa referensi pelajaran IK ya di K13 itu siswa mampu mempresentasikan menggunakan PowerPoint. Nah, berarti itu guru sudah terkunci, Bapak. Jadi siswa itu harus bisa PowerPoint, padahal aplikasi untuk presentasi itu bukan hanya PowerPoint. Masih banyak, ada Canva, ada KineMaster, ada ada banyaklah aplikasi-aplikasi selain PowerPoint. Bahkan bisa saja hanya dengan Microsoft Word misalnya, yang penting presentasi. Halo Ibu Bapak? Iya. Siap, Pak. Siap, Kang. Siap. Siapa monitor? Masih menyimak, Kang. Menyimak. Okay. Nah, budaya guru pun tentu. Nah, budaya hari ini harusnya ada kolaborasi ya, kerjasama
Lalu guru itu bukan hanya menginspirasi, tapi mampu menggerakkan. Oleh karena itu muncul guru penggerak, sekolah penggerak, gitu ya. Misal seperti ini nih, pada sebelum pandemi, kalau ada guru teladan, ada kepala sekolah teladan, banyak ya, kepala sekolah teladan, guru teladan, gitu ya. Tapi itu menginspirasi ya di sekolah, misalnya ada rekan kita di ruang guru menjadi guru teladan, sangat menginspirasi. Kadang kita bergumam gitu dalam hati, aduh saya ingin menjadi guru teladan seperti dia gitu. Tapi guru teladan itu tidak menggerakkan rekan sejawatnya. Jadi dia menjadi guru berprestasi dia sendiri gitu. Nah, hari ini sudah saatnya kita Nah, rekan-rekan yang di pelatihan ini mudah-mudahan bisa menggerakkan dan memberi manfaat pada rekan-rekan guru yang lain. Nah, oleh karena itu ada guru berbagi misalnya. Kita bisa menyusun modul, buku teks pelajaran yang kalau bahasa Sundanya edun, yang bagus, yang inspiratif gitu. Nah, itu bisa menggerakkan rekan kita di tempat lain. Nah, itu budaya yang ingin dikembangkan itu secara umum ya, Ibu Bapak ya. Nah, ini Pak Presiden ya memerdekakan manusia pendidikan itu. Nah, lalu Mas Menteri Merdeka Belajar itu jadi pembelajaran itu harus berpusat pada peserta didik gitu. Harus mendalami minat dan bakatnya. Contoh seperti ini, Bapak. Dulu kalau pelajaran seni budaya, ini analoginya Ibu Bapak ya. Kalau pelajaran seni budaya membawa seruling, lalu kita dari Sabang sampai Merauke sama lagunya. Do, re, mi, fa, sol, mi, do. La, do, si, la, sol, fa, la, sol, fa, mi, do. Itu lagu yang familiar ya, Ibu Kita Kartini. Nah, kalau hari ini, nah itu pada waktu itu siswa yang tidak bisa suling, ya, tidak bisa seruling, siswa yang tidak bisa bermain seruling itu dipaksa harus bisa. Nah, hari ini konsepnya bergeser. Kalau di kelas siswa ada 10, dicek oleh guru seni budaya, bisa suling, bisa gitar, bisa piano, bisa trompet, bisa apapun. Bahkan siswa yang tidak bisa bermusik, dia hanya bisa tepuk tangan, hanya bisa memegang kecerek ya, maka nanti di akhir guru tersebut harus bisa mengkolaborasikan keterampilan siswa-siswi itu menjadi sebuah orkestra musik gitu. Jadi tidak dipaksa. Nah, itulah yang tadi dalam kolom chat ada yang disebut diferensiasi learning. Jadi dalam pembelajaran itu siswa itu ada beberapa perbedaan. Jadi di kelas itu Ibu Bapak ginilah, kalau Pabelnya, cerita Pabelnya gini, ada tupai, ada monyet, ada kura-kura, ada penyu, ada gajah, ada harimau di kelas itu. Nah, sedangkan selama ini guru menyuruh semua anak-anak bisa terbang. Nah, ini kura-kura yang nggak punya sayap, nah, harimau yang nggak punya sayap pun harus belajar terbang. Nah, pada waktu itu seperti itu. Nah, hari ini paradigmanya yang harimau kita difasilitasi supaya menjadi harimau yang gagah gitu. Yang ular kita fasilitasi supaya bisa menjadi ular. Yang burung kita fasilitasi bisa terbang dengan mengepakkan sayapnya. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi itulah yang disebut merdeka belajar. Jadi kemarin ada salah paradigma merdeka belajar itu guru tidak menyusun RPP, ngajarnya bebas, materinya bebas, semuanya bebas lah, pakaian bebas, bukan seperti itu. Jadi merdeka belajar itu menempatkan karakteristik dan bakat peserta didik masing-masing ya, sesuai dengan potensinya. Jadi yang dia bakatnya ya anggaplah dia ular ya buatlah jadi ular. Dia gajah jadi gajah gitu. Nah, seperti itulah kira-kira secara umum. Nah, lalu Ibu Bapak, nah ini Ki Hajar Dewantara ya yang lampau menyatakan setiap orang menjadi guru, setiap rumah menjadi sekolah. Nah, dulu dianggap bohong gitu ya. Tapi ketika COVID terjadi, Ibu Bapak, setiap orang menjadi guru. Orang tua di rumah jadi guru, Ibu Bapak. Nah, rumah pun menjadi sekolah karena siswa bersekolah di rumah. Nah, berarti Ki Hajar Dewantara dari sejak 1922 sudah bisa memprediksi akan terjadi, nah seperti itu ya. Nah,
pendidikan merdeka itu menurut Ki Hajar yaitu jadi ada pembiasaan, ada keteladanan, ya. Lalu anak-anak itu tumbuh dan kembang sesuai kodratnya sendiri. Jadi tidak bisa dipaksa-paksa. Nah, oleh karena itu muncul istilah berhamba pada anak. Berhamba pada anak itu bukan menghamba seperti pada Tuhan, bukan. Berhamba pada anak itu pada dasarnya adalah kita harus sebesar-besarnya melihat potensi dan karakteristik peserta didik yang kita ajar. Tidak dipaksa-paksa lagi. Oke, itu filosofinya Ibu Pak. Nah, visinya itu, nah sekarang pendidikan kita itu visinya itu ke sini terciptanya pelajar Pancasila. Nah, ada berapa dimensi? 1, 2, 3, 4, 5, 6 dimensi. Dia harus beriman, bertakwa, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif. Nah, semua kegiatan dalam pembelajaran, semua kegiatan dalam berbagai aktivitas di sekolah gitu ya, harus mengacu pada atau kita dalam usaha mewujudkan profil pelajar Pancasila pada siswa. Jadi yang 213 kemarin ada 4C ya, collaboration, communication, critical thinking. Nah, sekarang sudah diformulasikan ya menjadi profil pelajar Pancasila. Jadi ini visi besarnya Ibu Bapak yang pendidikan hari ini. Ini visi besarnya tercantum pada Renstra Kemendikbudristek ya. Lalu ini visi pendidikan Indonesia itu seperti ini untuk menciptakan pelajar Pancasila. Nah, apa? Ada 6 dimensi ini. Harus seperti ini. Nah, Ibu Bapak lanjut ya. Nah, karena paradigmanya harus berubah ya, dan profil pelajar Pancasila, Ibu Bapak ini kalau lihat di gambar berada posisinya menjadi pusat, maka ada 3 hal yang perlu diubah atau diperbaiki atau diperkaya, yaitu kurikulumnya ya, lalu proses pembelajarannya, dan yang ketiga asesmennya. Nah, kenapa asesmen? Nah, selama ini siswa itu belajar untuk mendapatkan nilai. Nah, kalau sekarang diarahkan bahwa siswa belajar itu bisa jadi terasa manfaatnya itu besok, bisa jadi 5 tahun ke depan gitu. Seperti saya dulu belajar oleh guru bahasa Indonesia, pidato buat apa gitu, tiap minggu pidato. Nah, ternyata rasanya hari ini Bapak, saya bisa ngobrol, bisa berbicara orang lain. Berarti terasanya itu setelah saya lulus kuliah pelajaran itu. Atau guru matematika mengajarkan tentang panjang kali lebar ya. Atau guru PAI mengajarkan tentang bagi waris itu. Buat apa bagi waris saya gitu, siswa belajar bagi waris. Nah, ternyata terasanya oleh saya itu setelah usia di atas 35 tahun. Ketika orang tua meninggal harus ada pembagian waris. Nah, jadi orientasi pendidikan itu, pembelajaran hari ini itu bukan nilai, tapi kebermanfaatannya hari ini dan ke depan gitu. Nah, itulah paradigma yang disebut dengan pola pikir bertumbuh atau mindset ya. Nah, gitu Ibu Bapak. Itu secara umum Ibu Bapak ya. Kita lanjut dulu. Nah, di sekolah itu karena pusatnya seperti ini, nanti di sekolah itu Ibu Bapak ada kegiatannya itu ada 3 ya, ada intra. Nah, ada intra itu tatap muka Ibu Bapak di sekolah itu. Nanti ada proyek. Nah, ada proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, yang ketiga ada ekstra. Ada ekstrakurikuler. Nah, seperti basket, main bola, ekstra pencak silat gitu ya. Nah, yang K13 itu hanya intra dan ekstra. Tidak ada proyeknya kecuali di pelajaran memakai model project based learning. Nah, project ini berbeda, bukan project seperti itu. Jadi project ini, Ibu Bapak, jadi sekolah itu nanti ada tatap mukanya, ada pembelajaran projectnya. Project ini nanti oleh sekolah dibentuk tim.
guru lintas mata pelajaran Ibu Bapak buat proyek gitu ya, harus ada tema yang dipilih, harus ada tema yang dipilih proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini. Contoh Ibu Bapak, ada tema kearifan lokal misalnya. Nah, di beberapa sekolah penggerak ada yang subtemanya itu pegelaran seni. Nah, maka selama beberapa pertemuan itu kita merancang oleh tim di sekolah. Nah, karena nanti akan diekspos seperti apa keterampilan siswa dalam bersenian gitu. Jadi tidak hanya tatap muka. Nah, kita lihat selanjutnya Ibu Pak. Ini yang umum saja. Nah, ini perbedaannya Ibu Pak. Nah, lalu nah ini landasannya Ibu Pak nanti dipelajari saja ya. Seperti apa landasan hukumnya dipelajari saja. Kita langsung ke sebentar Ibu Pak. Karakteristiknya Ibu Pak nih. Ini tadi saya sudah sudah membahas karakteristiknya salah satunya tadi. Nah, lalu sekarang nih ini yang ketiga nih ada teaching at the right level. Jadi nanti Ibu Bapak kita dibagi per fase. Jadi fase A kelas 1 2 SD, fase B kelas 3 4 SD. Nanti kelas tetap dikenal tapi capaian apa yang harus dituju oleh siswa dan guru dalam pembelajaran itu per fase ya, per fase. Misalkan fase A kelas 1 2 SD. Nah, konten materi yang tidak selesai di kelas 1 itu masih bisa dilanjut di kelas 2 karena masih dalam satu fase. Nah, contoh di SMP nih. SMP itu ada fase D SMP itu. Berarti kelas 7 8 9. Nah, kalau misalnya ada materi yang belum selesai di kelas 7, maka itu ada kesempatan masih 2 tahun karena masih dalam satu fase. Nah, itu karakteristiknya. Tapi kita lihat nah ini Ibu Bapak. Nah, ini fase-fasenya Ibu Bapak. Ibu Bapak bisa melihatnya, ini fase-fasenya. Nah, ada fase pondasi, ada fase A ini untuk kelas 1 2 SD, fase B 3 4, fase C 5 6, fase D 7 sampai 9 SMP, fase E 10 kelas 10 SMA, fase F 11 12. Nah, nanti ada pertanyaan dari Ibu Bapak, kenapa fase E hanya kelas 10 sedangkan fase F 2 kelas? Nah, ini pembagian fase ini berdasarkan psikologi pendidikan, ilmu psikologi pendidikan. Jadi berdasarkan level berbasis psikologi. Jadi ini fase kelas 1 2 SD. Nah, nanti Ibu Bapak ini kalau konten-konten yang berada di kelas 1 belum selesai ini masih ada kesempatan di kelas 2. Jadi sekarang itu tidak boleh ada yang tidak tuntas, harus tuntas semuanya. Nah, oleh karena itu guru memiliki tugas bagaimana menyusun tujuan pembelajaran yang tidak muluk-muluk gitu. Harus menyesuaikan dengan potensi sekolah dan karakteristik. Contoh seperti ini Ibu Bapak nih. Ada hal yang menarik misalnya. Di SMP misalnya di SMP ada guru yang menyusun RPP siswa mampu menulis novel. Ya. Nah, siswa mampu menulis novel. Nah, ternyata sampai dengan kelas 3 SMP nggak ada satupun siswa yang mampu menulis novel. Nah, berarti tujuannya kita turunkan grade-nya Ibu Bapak. Berarti siswa mampu menyusun siswa mampu menyusun sinopsis novel yang dibacanya. Jadi diturunkan. Nah, itulah menyusun tujuan nanti. Jadi tujuan itu harus dipertimbangkan bagaimana karakteristik peserta didiknya. Jadi jangan sampai begini, siswa mempresentasikan menggunakan Canva dan aplikasi terbaru. Nah, sedangkan di sekolahnya tidak ada internet, siswanya tidak memiliki laptop. Nah, berarti tujuan itu tidak akan tercapai. Makanya sekarang sangat memperhatikan teaching at the right level. Jadi pembelajaran itu berdasarkan level psikologi siswa dan disesuaikan dengan karakteristik siswa. Nah, lalu Ibu Bapak ini
Nah, kerangka dan strukturnya nih yang ciri khas ya. Pembelajaran, pengorganisasian pembelajaran itu menjadi wewenang sekolah. Contoh, SD tidak harus menggunakan tematik sekarang ya Bapak. Bisa menggunakan pendekatan lain. Kalau kemarin kan SD itu harus tematik. Nah, sekarang bisa menggunakan pendekatan lain. Jumlah pelajaran diatur oleh pusat per tahun Ibu Bapak. Jadi 1 tahun itu misalnya 72 jam pelajaran dalam 1 tahun. Nah, itu bisa selesai 5 bulan ya sudah 5 bulan. Ya. Kalau bisa selesai 6 bulan, 6 bulan. Nah, sisanya untuk pembelajaran proyek. Seperti itulah logikanya. Nah, kalau yang kemarin K13 kita itu per minggu sudah diblok. 2 JP, 2 JP. Jadi kalau kita ngajar jadwalnya tiap hari Senin 2 JP, itu siap ketemu Senin kita 2 JP, 2 JP, 2 JP. Nah, kalau sekarang diaturnya per tahun. Nah, dalam struktur kurikulum, Ibu Bapak, ada kegiatan intra, tatap muka, dan kegiatan proyek, profil pelajar Pancasila. Kalau yang K13, itu hanya kegiatan tatap muka saja yang diatur. Nah, sekarang ada kegiatan proyek. Nah, kegiatan proyek ini bukan project based learning, Ibu Bapak. Seperti di kelas, bukan. Ini proyek ini sekolah membentuk tim, lalu memilih tema, lalu terjadwal, Ibu Bapak. Contoh ini, Senin, Selasa, Rabu, Kamis tatap muka ya untuk pembelajaran intra. Nah, Jumat, Sabtu untuk proyek atau sistem blok. Minggu pertama, kedua, ketiga tatap muka, minggu keempat selama 7 hari itu, selama 6 hari itu kegiatan untuk proyek. Nah, si proyek ini nanti kalau SMP dan SMA itu minimal 3 tema per tahun, berarti itu kalau kita rata-ratakan per 3 bulan itu harus ada pameran ekspos. Misalnya ada proyek tentang kearifan lokal, lalu subtemanya itu sekolah tersebut mengambil tentang makanan tradisional Jawa Timur misalnya, atau makanan tradisional Kalimantan misalnya. Nah, maka dari mulai cara membuat sampai dengan makanan itu bisa jadi, itu dipelajari di jam proyek, pembelajaran proyek. Sehingga nanti di akhir bulan ketiga bisa diekspos, dipamerkan. Nah, mengundang orang tua sekolah itu, mengundang perwakilan masyarakat. Nah, melihat karya siswa. Jadi ini lebih ke mengekspos karya siswa. Jadi sudah bisa apa siswa di sekolah selama kurun waktu itu. Kira-kira itu secara umumnya, Ibu Bapak. Perbedaan kurikulum K13 dengan kurikulum Merdeka. Nah, betul tadi yang dikatakan, jadi nanti pemerintah pusat itu, Bapak, struktur kurikulumnya ditentukan oleh pemerintah pusat. Ini nih yang hijau, Bapak, yang saya beri kolom biru, ini yang berada di kolom biru. Struktur kurikulumnya ditentukan oleh pemerintah, capaian pembelajarannya ditentukan oleh pemerintah, prinsip pembelajaran dan asesmennya ditentukan oleh pemerintah. Capaian pembelajaran itu, Ibu Bapak, analoginya gini lah. Pemerintah itu menentukan tujuan. Ya, misalnya begini, saya menentukan tujuan besok jam 8 harus sudah di Jakarta. Nah, masalah Ibu Isyana mau pakai ojek, terus Ibu Cucu mau pakai mobil, Ibu Walidah mau pakai pesawat, itu terserah. Tapi yang jelas capaiannya itu Ibu Bapak besok harus sudah di Jakarta jam 8. Nah, ini pun sama. Pemerintah itu menentukan capaian, misalnya di PAI nih, siswa mampu membaca Al-Quran, misalnya. Nah, ini yang non Muslim, mohon maaf saya memberikan contoh yang PAI ya, Pendidikan Agama Islam. Siswa mampu membaca Al-Quran, misalnya. Nah, masalah nanti gurunya mau mengajarnya seperti apa, yang penting di akhir fase siswa tersebut mampu membaca Al-Quran, mau memakai metode Iqra, mau memakai metode apa ya itu ya. Atau misalnya beginilah, yang di bahasa Indonesia, siswa mampu menganalisis dan mendeklamasikan puisi, anggap tujuannya seperti itu. Nah, nanti teknik, strategi, modelnya seperti apa, mangga silakan. Ya. Atau misalnya nanti yang jelas nih, salah satu capaian pembelajaran bahasa Indonesia, siswa mampu mengevaluasi dan menganalisis teks fiksi. Nah, teks fiksinya apa?
Ya mangga dipilih oleh ibu bapak, mau puisi, mau prosa, mau drama misalnya, ya. Di puisi itu banyak, di prosa itu ada novel, ada cerpen gitu ya, ada dongeng gitu ya. Nah, yang penting nanti di akhir fase siswa itu mencapai yaitu bisa menganalisis teks fiksi, ya. Nah, kalau yang kemarin K13 di KD-nya sudah diblok Ibu Pak. Siswa mampu menulis cerpen, siswa mampu mendeklamasikan puisi, siswa mampu mengapresiasi drama misalnya. Nah, itu sudah diblok. Kalau sekarang pemerintah itu hanya capaiannya itu misalnya siswa mampu mengapresiasi teks fiksi. Nah, teks fiksinya apa? Mangga diserahkan kepada guru masing-masing. Gitu, Bapak. Nah, apa yang menjadi pembatas kebebasan itu? Yaitu karakteristik dan potensi peserta didik dan sekolah. Jadi bukan berarti ini bebas materi apapun gitu, tapi disesuaikan. Contoh seperti ini nih. Karena sekolahnya berada di wilayah pesantren, maka yang diajarkan itu bukan mantra misalnya, tapi puisinya jenisnya syair misalnya, atau kalau di Bandung itu pujian ya, seperti itu ya. Atau karena sekolahnya berada di dekat wilayah pesantren, maka cerpennya itu yang temanya itu keagamaan misalnya. Nah, itu disesuaikan oleh kita sebagai guru. Nah, ini kan yang saya beri warna abu dan hijau dan berada di kotak biru ini ditentukan oleh pemerintah pusat. Nah, lalu apa yang disusun oleh sekolah? Nah, yang disusun oleh sekolah itu pertama kurikulum operasionalnya, ya, pembagian jam, lalu pembagian kegiatan, siapa tim proyeknya, pembagian guru dan yang mengajar di kelas berapanya, gitu ya. Dan perangkat ajar yang dikembangkan secara mandiri. Nah, perangkat ajar itu, Ibu Bapak, ini saya ada di kotak biru nih. Perangkat ajarnya itu yang bisa dikembangkan itu, 1, buku teks pelajaran, 2, bahan ajar yang lain, dan modul ajar, modul proyek, ya gitu ya. Nah, berarti ini ada kesempatan kita bisa menyusun buku teks pelajaran untuk mendukung proses pembelajaran di kelas. Nah, ini yang ini, Bapak. Jadi ini menjadi kesempatan kita untuk menyusun buku teks pelajaran. Bapak. Nah, ini jadi perangkat ajar itu yang disusun oleh sekolah. Oke, Bapak ya. Lanjut dulu nih. Sebentar, lanjut dulu Bapak. Nah, jadi ini nih perangkat ajar guru itu. Guru itu bisa menyusun perangkat ajar salah satunya. Ya, ya Bu. Suaranya kekecilan Pak Denny. Suaranya? Suara Bapak kecil Pak. Oh iya ya. Nah, Ya, salah satunya perangkat ajar yang bisa disusun oleh guru. Suaranya jelas Bu sekarang? Sebentar. Iya Pak, sudah jelas Pak. Oke. Nah, bagaimana strukturnya? Nah ini Bu, yang di SD nih, ini gambaran ini SD. Nah strukturnya berbeda nih. Kalau sekarang itu ini nih per tahun Ibu Bapak. Ini K13 nih, yang saya blok abu ini yang K13 nih Ibu Bapak, yang ini nih. Nah ini nih, ini bandingannya Ibu Bapak. Nah ini yang 13 nih. Kalau sekarang alokasinya per tahun 108, ini totalnya per tahun itu 140 jam. Nah, untuk tatap mukanya 108 JP ya. Nah, untuk alokasi proyeknya ini 36 JP. Nah, karena ada 2 kegiatan. Ya. Contoh nih, ini yang di matematika nih, ya, matematika yang ini Bapak nih. Nah, di SD nih ya, yang tatap mukanya itu 144 JP atau 4 JP per pertemuan per minggu ya. Kalau kita dibagi 16 ke pertemuan. Nah, untuk proyeknya 36 JP. Jadi totalnya itu 180 JP ya. Nah, ini muatan lokal misalnya. Kalau di Jawa ada bahasa Jawa misalnya. Kalau di Jawa Barat ada bahasa Sunda misalnya atau bahasa Bali ya. Nah, ini
jumlahnya. Oke, ini untuk struktur SD. Ibu Bapak nanti bisa mempelajarinya. Nah, buku teks apa yang bisa dibuat oleh kita? Berarti buku teks ini nih. Ada buku teks PAI, Pendidikan Agama Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, Konghucu, dan yang terbaru ini ada sekarang pendidikan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Budi Pekerti. Lalu buku PKN, Bahasa Indonesia, Matematika. Nah, ini Pak Yadi nih, IPAS. Ya, sekarang bergabung IPAS, Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial untuk di SD. Nah, lalu buku-buku ini, seni musik, seni rupa, seni teater, seni tari, pendidikan jasmani olahraga, bahasa Inggris, dan bahasa Jawa, bahasa Sunda, atau muatan lokal yang lain, bahasa Bugis gitu ya. Nah ini, per mata pelajaran ini bisa disusun perangkat ajarnya berupa buku teks pelajaran. Nah ini peluang bagi kita. Gitu ya. Nah lalu, Ibu Bapak, nah ini untuk SD kelas 2. Nah ini, SD kelas 2. Lalu untuk SD kelas 3 sampai 5. Ya. Lalu untuk SD kelas 6. Ini ada perbedaan waktunya Ibu Bapak, perbedaan. Lalu kita lihat ya, untuk SMP. Nah, ini. Kalau Ibu Bapak guru sudah familiar nih. Nah, di SMP sekarang ada yang baru, pelajaran baru Ibu Bapak. Yaitu pelajaran apa? Bisa dicek, bisa dilihat. Ibu Bapak ada yang berkomentar pelajaran apa? Informatika. Informatika, betul. Jadi ada pelajaran yang baru hari ini, yaitu informatika nih, sini. Nah, informatika ini. Ya. Yang baru lainnya apa nih? Paling ini ya, Bu ya. Yang ini ya, pendidikan kepercayaan ini ya, Bu ya. Itu nggak, Bu? Iya, Pak. Nah, Iya, Pak. ini Ibu Bapak kita nggak jelaskan satu persatu karena kita bukan workshop kurikulum ya, kita penulisan buku. Saya hanya menggambarkan secara umum saja Bu Alida, minimal kita tahu ya secara umum. Nah, lalu ini untuk SMP ya. Prakarya. Lalu untuk SMA, nah seperti ini Bapak. SMA itu IPA IPS. Nah ini fisika kimia biologi gabung menjadi IPA. Tapi nanti dalam teknisnya di sekolah bisa peer teaching, bisa disebut pelajaran IPA atau masih terpisah fisika, kimia, biologi masing-masing 2 JP. Masih reguler lah seperti yang sekarang. Jadi jangan sampai kaget lah bisa fisika 2 JP, kimia 2 JP, biologi 2 JP. Nah, berarti ini nanti saya konfirmasi ke Pak Yadi. Pak Yadi, apakah nanti bukunya ini IPA digabung atau nanti bisa per mata pelajaran fisika, kimia, biologi. Tapi selama ini yang disusun oleh pemerintah, Pak Yadi masih per mata pelajaran ini ya Pak Yadi ya? Masih fisika, kimia, biologi gitu. Untuk SMA kelas 10 sudah IPA, Pak. IPA dan IPS, dan di dalamnya ada fisika, ada kimia, ada biologi. Nah, berarti ini masalahnya Ibu yang yang keilmuannya fisika, kimia, biologi harus bergabung karena akan menyusun bersama Pak Yadi ya. Maksudnya menyusun bersama ya. Ini sosiologi, ekonomi, sejarah, geografi nih. Ini bukunya berarti bisa menjadi berapa buku nih Bapak? Ini potensi untuk menyusun buku pelajaran ya. Nah, ini alokasi waktunya Ibu Bapak yang terbaru nih. Kita nggak bahas kurikulum secara, tapi ini arahnya kenapa kita harus memahami kurikulumnya dulu sebelum menyusun buku teks. Itu arah pemahaman kita nih ya, diskusi kita, bukan memahami kurikulum Merdeka secara utuh karena harus BIMTEK ya. Nah lalu ini Bapak, saya ini yang di kelas 11 SMA, lalu peminatan pun nanti peminatannya dipilih nanti di kelas 11-12 untuk SMA. Oke, Ibu Bapak ya. Nah, itu yang intra, Ibu Bapak. Nah, bagaimana pelaksanaannya nih untuk proyek? Nah, untuk proyek sebentar. Sebentar, Ibu Bapak. Ini masih terdengar suara saya dengan jelas, Ibu Bapak? Masih, Pak. Jelas, Pak. Masih, Pak. Sangat jelas Pak Denny. Tetap menyimak, tetap belajar. Belajar bersama. Oke. Ini ada pertanyaan nih Pak, apakah modul berisi proyek
proyek pelajar Pancasila berlaku hanya per sekolah, betul Bu, betul. Nah ini pertama ya, kalau yang K13 itu kan tatap muka toh, lalu ada ekskul. Nah sekarang itu ada proyek. Nah seperti apa pelaksanaannya? Seperti ini Bu. Ini ada JP-nya, ada alokasi JP-nya per tahun. Tinggal dibagi saja. Kalau ada 3, berarti untuk SMP SMA saya mengambil contoh harus memilih 3 tema. Berarti yang JP ini dibagi untuk 3 ya, misalnya di SMP kelas 7 ya, 360 JP dibagi untuk 3 ya, berarti satu proyek itu berapa JP gitu ya. Nah, ini sistemnya Ibu seperti ini nanti penjadwalannya nih di sekolah. Hari Senin sampai Kamis tatap muka, hari Jumat khusus untuk proyek. Nah, atau sistem blok Ibu. Ibu apa? Misalnya ini bulan Maret nih. Minggu pertama, kedua tatap muka, minggu ketiga, keempat itu khusus untuk proyek, untuk pelaksanaan proyek berlatih di apa? Untuk mengimplementasikan target proyek ya. Yang ini nih di minggu ketiga, keempat. Di minggu ke-1, kedua tatap muka. Ini sistem blok. Ada juga sekolah yang sistem bloknya ekstrim Ibu Bapak. Bulan 1, kedua tatap muka. Nah, bulan ketiga dari tanggal 1 sampai 29 latihan untuk proyek, nanti tanggal 30-nya ekspos atau pameran proyek. Ada yang ekstrim seperti itu. Nah, ini diserahkan kewenangannya, pengaturan seperti ini, mau reguler, mau blok, itu diserahkan kepada sekolah masing-masing. Gitu ya, Bapak. Nah, tema yang dipilih ini Bapak, ada 7 tema nih. Bangunlah jiwa dan raganya. Nah, ini tema proyeknya seperti ini. Contoh misalnya tema kewirausahaan nomor 6. Nah, jadi nanti anak-anak dari mulai dari menyiapkan bahan-bahan yoghurt misalnya ya, sampai membuat yogurt, sampai dengan bisa diminum yogurtnya, dipamerkan kemasannya seperti apa nanti pas ekspos gitu ya. Gaya hidup berkelanjutan, misalnya penghijauan sekolah. Penghijauan sekolah dari mulai menata tumbuhan apa yang akan ditanam di sekolah. Nah, itu berlangsung selama kalau misalnya minimal memilih 3 proyek untuk SMP SMA nih misalnya, berarti ini per 3 bulan itu ada ekspos untuk proyek atau pameran proyek. Nah, seperti itu Bapak. Lalu proyeknya itu disusun oleh tim di sekolah. Ada modulnya nih. Ada identitas modulnya, ada komponen modul. Nah, modulnya disusun oleh tim, oleh sekolah. Lalu Ibu Bapak, nah ini ada pamerannya nanti. Nah, ini kurikulumnya. Nah, ini rapot proyeknya seperti ini Bapak. Rapot proyeknya seperti ini. Jadi nanti ada 2 rapot. Ada rapot proyek, ada rapot mata pelajaran seperti biasa. Nah, itu kegiatan proyek. Nah, ini kegiatan intra Ibu Bapak, belajar. Kegiatan intra tetap belajar. Nah, di 13 itu ada KIKD kurikulumnya. Nah, sekarang tidak ada. Nah, seperti apa? Nah, sekarang berubah. Nah, ini kurikulum untuk SMP fase D kelas 7, 8, 9 itu cuma 1 halaman seperti ini Ibu Bapak. Terlihat Ibu Bapak contohnya? Terlihat, Pak. Nah, terlihat. Jadi coba saya ini ya, ini peserta didik. Nah, ini ya, ini saya kasih contoh nih. Peserta didik mampu menganalisis dan memaknai bla bla teks fiksi. Nah, ini fiksi, cuma fiksi nih. Nah, berarti yang memilih fiksi itu kan banyak Ibu Bapak, teks fiksi itu. Maka kita yang menentukan. Ya, mau teks fiksi apa. Nah, ini dari ini kita turunkan nanti dari menyimak, dari capaian ini. Jadi pemerintah itu menentukan capaian, pokoknya siswa setelah lulus SMP itu dalam keterampilan menyimak itu harus mencapai ini. Nah, masalah materinya seperti apa, lalu dalam pembelajarannya harus seperti apa, itu diberi kebebasan, kewenangan kepada guru masing-masing. Nah, untuk semua mata pelajaran itu Ibu Bapak ada capaian per fase ya. Nah, lalu dari capaian ini dibagi ke beberapa elemen. Nah, tiap
mata pelajaran itu beda elemennya. Ini kalau bahasa Indonesia ada 4 elemen. Kalau matematika ada elemen aljabar, ada elemen apa ya? Saya lupa lagi tuh. Ada elemen apa gitu, ada elemen apa. Misalnya di seni rupa ada elemen mungkin ada elemen tentang pemahaman seni, ada elemen apa dibagi. Nah, dari CP ini dari pemerintah Ibu Bapak, dan kita tidak bisa mengubah. Kita tinggal menurunkan saja dari capaian pembelajaran tiap elemen, ya. Nah, ini gambaran umum saja, nanti kita diskusi Ibu Bapak. Oke. Nah, apa yang disiapkan? Ibu Bapak menyusun perangkat ajar, ya. Menyusun tujuan pembelajaran, modul ajar, modul proyek penguatan Propi Pancasila, dan buku teks. Nah, sekarang tidak ada lagi RPP, tapi ada modul ajar. Ya. Nah, ini yang jadi persoalan di lapangan. Dari banyak halaman, 1 halaman, lalu jadi modul. Nah, ini seperti apa sih contohnya? Nah, ini modul ajar, Ibu Bapak. Komponennya. Ini pengganti RPP nih, ya, pengganti RPP. Nih ada informasi umum, ada komponen inti. Tapi tidak semua komponen ini harus disusun. Nah, kita lihat contohnya Ibu Bapak. Nah, seperti ini. Cuplikan modul ajar itu. Nah, minimal itu ada tujuan, ada keurutan kegiatan, dan ada asesmen penilaian di sini. Jadi urutan kegiatannya ini bisa 1 halaman seperti ini. Idealnya modul itu ya nanti ada halaman lain tentang materinya, ya, tentang asesmennya, soal-soalnya. Tapi minimal untuk bekal mengajar itu minimal seperti ini kita menyusun modulnya. Nah, lalu ini contoh bukunya Ibu Bapak. Untuk yang cerdas berbahasa Indonesia untuk kelas 10 SMA nih saya contoh. Nah, ini menyimak, ini ada kegiatan 1 seperti ini nih, sebelum menyimak ada tipe-tipe soalnya. Ini yang akan Ibu Bapak susun itu kira-kira seperti ini tipenya, ya. Jadi nanti setiap bab itu ada kegiatan 1. Nah, ini untuk SMA. Lalu ini untuk SP ini ya, kayak di. Nah, ada kegiatan 1 ya, untuk kegiatan 2 ini buku pelajaran. Nah, Ibu Bapak, ini yang disebut dengan perbedaannya tuh, lihat ada membuat video sekarang itu ya, ada gambar-gambar grafis seperti ini per kegiatan 1, 2. Nah, ini buku pelajaran, ini gambaran umumnya saja apa yang akan kita tulis Ibu Bapak, ya. Kita tulis berdasarkan kurikulum, karena hubungannya apa tadi, pertanyaan yang tadi adalah buku teks pelajaran itu salah satu dari perangkat ajar. Perangkat ajar itu adalah salah satunya yang harus disusun oleh guru terkait dengan proses pembelajaran di kelas. Nah, bagi yang belum mampu menyusun, akhirnya kan menggunakan buku orang lain. Nah, kalau Ibu Bapak bisa menyusunnya, bisa mengajarnya, alhamdulillah gitu ya. Nah, ini gambarannya. Lalu kita asesmen kita lewat Ibu Bapak ya. Nah, ini gambaran nilai rapotnya Ibu Bapak. Ya. Jadi ada apa, 1 angka, sekarang 1 nilainya itu. Jadi PAI 80 gitu ya, kembali ke kurikulum berapa tuh, 94 ya. Bahasa Indonesia 65 gitu ya. Karena kognitif afektif psikomotor itu nggak dikenal oleh orang tua, banyak orang tua yang nggak paham gitu. Ya. Nah, ini kembali seperti ini nilai rapotnya. Nah, Ibu Bapak, itu yang bisa saya sampaikan. Nah, contoh misalnya Ibu Bapak, saya akan mencontohkan, tapi nanti ya bagaimana cara menurunkan dari CP ke TP itu nanti saya contohkan, Ibu Bapak, nanti di pertemuan selanjutnya ya. Nah, untuk sementara dari paparan ini, Bapak, saya ingin Ibu Bapak apa ya, ada kegiatan kolaborasi, Bapak. Kira-kira menurut pandangan Ibu Bapak apa perubahan kurikulum dan perangkat ajar guru, lalu tantangan yang dihadapi, hal yang perlu dipersiapkan dan solusinya. Nah, inginnya sih saya diskusi nih per kelompok yang sudah dikelompokkan Pak Yadi itu. Itu Ibu Bapak yang bisa saya sampaikan untuk sementara.
Bapak, ini ada pertanyaan nih. Kan pemerintah berarti buku ajar yang akan dibuat harus bisa materi kah, Pak? Ya, misal tadi tentang buku ajarnya yang dipaparkan tentang fisika. Nah, tidak, Ibu Bapak. Tidak. Tidak, nanti kita coba. Nah, seperti itu. Kita kolaborasi dulu ya, Ibu Bapak, atau gimana nih? Breakout room-nya sudah siap? Atau gimana, Bu Walinda? Ini ada banyak pertanyaan nih. Setiap tema proyek dibagi intra, ekstra, dan kurikuler. Bukan, Bapak. Proyek itu tersendiri. Bu Walinda gimana nih, Pak Yadi? Saya inginnya, Maksudnya per kelompok kemarin ya, Pak? Ya, per kelompok. Saya inginnya seperti apa perubahan ini, perubahan kurikulum ini, lalu tantangannya seperti apa. Silakan Ibu Bapak, lalu yang harus dipersiapkan kira-kira dalam menulis teks. Jangan dulu berbicara bagaimana menurunkan CP dari TP, tapi dari paparan yang umum itu kira-kira apa yang Ibu Bapak tangkap gitu ya. Mungkin itu Bu Walida. Atau kalau belum siap breakout room-nya karena lama ya ini waktunya. Kan kita langsung diskusi boleh Bu Walida, langsung diskusi dulu boleh untuk pertemuan ini. Kalau nanti sudah menulis pasti harus breakout room. Ini karena apa? Materinya luas, silahkan. Kalau mau ada pertanyaan silahkan. Mangga. Silakan teman-teman. Ini kalau mau Ya. dimasukkan bisa juga Pak. Saya masukkan. Silahkan. Nah, ini yang harus didiskusikannya oleh kita. Silahkan. Mau breakout room atau seperti apa Ibu Pak? Mau tanya jawab saja? Gimana teman-teman? Teman-teman mau Kalau ini tanya masih jawab ini. saja? Kayaknya masih pusing, Pak. Hanya jawab di sini mungkin, Pak. Oke, Belum silakan tugas silakan. ini sih, belum tugas. Enak breakout room ya? Pak. Yang MIPA Pak. Ah, ini ada yang terkendalasinya. Terkendalasinya. Oke lah, tanya jawab dulu Bu. Ini gambarannya silakan. Kalau yang mau mengulang materi silakan. Kita tanya jawab dulu aja ini. Ini perkenalan kurikulum awal aja dulu. Gimana? Silakan Bu. Bu Walida silakan langsung bisa tanya jawab boleh. Saya coba ya Pak. Ya, Boleh, Pak, boleh. silakan. Iya. Silakan Kak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau yang dari saya, berarti kalau kita mau membuat buku itu, satu, tadi kita harus, kurikulum tadi harus mantap. Baca dulu, karena kurikulum itu nanti pasti harus berhubungan dengan apa yang kita tulis, buku paket Betul. itu. Jadi Betul. itu nomor satu, jadi harus pas betul. Kemudian setelah itu kita harus mungkin ya harus baca, apalagi baca yang buku babonnya itu, biar bisa membuat tadi yang ragam soalnya tadi yang seperti AKM. Ya, jadi bagaimana ya, itu kan paling sebenarnya itu tidak paling berbeda, tapi sebenarnya kalau itu namanya soal tingkat tinggi itu sudah dimulai dari beberapa tahun ya. Waktu UN itu sudah dimulai. Jadi kalau di matematika bisa membaca grafik. Ya, jadi bisa membaca grafik. Itu yang saya tangkap. Jadi harus tahu betul kurikulum, kemudian capaiannya apa, kemudian dari capaian itu kita breakdown kan tadi bagaimana. Setelah itu betul. Membuat apa ya? Cara mencari gitu ya. Iya, mencari mungkin yang apa ya, masalah apa yang bisa kita jadikan untuk soal, membuat masalah di situ dengan soal yang misalnya digabungkan dengan matematika, bahasa Indonesia, bisa jadi prakarya atau ke TIK ya, jadi ada gabungan-gabungan begitu. Itu yang harus kita persiapkan.
Jadi memang kalau kita tidak mau belajar di situ susah, agak susah. Ya, nah jadi itu kenapa ini tim fasilitator karena pelatihan menyusun buku teks pelajaran kalau tanpa memahami kurikulum secara molotov nggak mungkin. Iya, harus melotok betul itu kurikulum. Harus melotok. Karena ini tanggung jawabnya buku teks pelajaran itu dibaca oleh siswa-siswa bisa jadi seluruh Indonesia kalau buku kita laku. Nah, yang kedua cara menulis soal berbeda dengan misalnya pertanyaan-pertanyaan biasa. Tipe soal, bentuk soal, lalu konten soal gitu. Nah, itu harus menguasai. Jadi nanti ada materi tentu saja ke depan bagaimana sih menulis bentuk soal dari bacaan seperti ini. Nah, jadi Mas panjang pelatihannya Bu Alida. Nah, seperti itu ya. Jadi nggak serampangan seperti menulis fiksi. Bukan berarti serampangan fiksi ya. Nggak artinya tidak selancar menulis fiksi. Jadi harus ada beberapa tahapan yang dilalui. Nah, contoh, saya boleh mencontohkan dulu Ibu Bapak sebelum ke diskusi. Boleh ya, saya mencontohkan dulu nih. Contoh ya, oke ya. Nah, saya akan coba misalnya tadi apa yang dikatakan oleh Nah, contoh Ibu Bapak di sini ya. Masih kosong Pak itu wordnya. Ya, iya ini Ibu Bapak. Saya copas, ini kelihatan wordnya Ibu Bapak? Sudah. Nah, saya copas ini Pak Yadi mohon maaf saya langsung ke agak teknis biar ada gambaran soalnya agak sulit nih materinya. Nah, saya misalnya copas ini dari elemen menyimak ya, Ibu Bapak ya, elemen menyimak bahasa Indonesia. Misalnya, nanti mata pelajaran lain bisa dicontohkan ya. Nah, ini elemen menyimak. Nah, ini capaian yang ingin dicapai oleh pemerintah. Nah, bagaimana sampai ke buku teks pelajaran nih? Nah, ini kita memahami ini dulu, lalu nge-breakdown-nya itu berbagai tipe teks non fiksi dan fiksi. Berarti siswa itu menganalisis. Nah, ini ya Ibu Bapak peserta didik mampu menganalisis teks fiksi misalnya. Kita ini breakdown aja dulu yang ini nih. Nah, berarti di sini mampu menganalisis teks fiksi. Ini teks fiksinya mau apa nih? Oke, berarti puisi. Nah, temanya apa nih? Ya, puisinya. Topik aktual apa ya puisi yang aktual? Tentang persahabatan? Oh, berarti tentang teks puisi kalau bisa tentang kerinduan seseorang dengan media sosial misalnya. Kita cari tema puisi tentang media sosial. Nah, lalu ini karya siapa puisinya? Nah, ini baru nanti di bab 1 itu berarti di sini judulnya menganalisis teks puisi misalnya. Misal seperti itu Ibu Bapak, gambaran sederhananya, tapi tidak sesederhana ini nanti. Nah, ini cara breakdown-nya. Tapi sebelum ke sini ini masih jauh Ibu Bapak. Kita menurunkan dulu dari sini teks fiksi apa saja gitu ya. Teks non fiksi apa saja. Kita di breakdown nih. Ada biografi, ya, ada pidato, ada iklan mungkin, lalu ada laporan perjalanan, ada teks berita, gitu ya. Nah, ini fiksi juga di background nih, Ibu Bapak. Ada puisi, ada prosa, ada drama, gitu ya. Nah, dari puisi juga beranak, Ibu Bapak. Beranak. Dari prosa beranak. Ya.
Contohnya misalnya cerpen, novel gitu ya. Ini beranak ini. Nah, inilah kenapa kita harus memahami capaian ini, Ibu Bapak. Kenapa harus memahami capaian ini? Bagaimana cara menurunkannya? Nah, inilah materi-materi yang akan disajikan di buku teks. Nah, biografi misalnya, ini juga perlu dipilih. Mau siapa? Misalnya B.J. Habibie, Soekarno, atau tokoh siapa? Kenapa kita memilih Soekarno, kita memilih Habibie? Apakah layak misalnya tokoh Bung Karno menjadi materi di kelas 1 SD? Misal ya. Atau misalnya di SMP ini layak, saya mau tokoh inspiratif saja nih, perempuan karena ibu feminis misalnya. R.A. Kartini misalnya. Apakah ini layak dibaca anak SMP? Misalnya. Nah, itu juga perlu pertimbangan-pertimbangan. Nah, jadi Ibu Bapak tentu harus melotok di sini dulu nih. Dari sini menurunkan. Nah, nanti teknisnya nanti Pak Yadi bagaimana menyusun kerangka seperti ini sampai dengan masuk ke sesi bab ini. Kalau masalah teknis menulis Ibu Bapak yakin sudah jago di sini, banyak sastrawan, sastrawati gitu ya. Guru berprestasi di sini banyak. Tapi cara breakdown ini dari CP sampai menjadi kerangka bukunya nanti ini yang kita perlu latih gitu ya. Jadi kami bukan melatih menulis tapi melatih ke teknis-teknis seperti ini gitu. Itu silakan berkomentar dulu. Silakan. Ya, Pak Rahmat tadi tuh, Pak. Oh, silakan Pak Rahmat. Silakan Pak Rahmat. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Hatur nuhun Kang Deni. Saya Rahmat Saleh dari Majalengka, Kang. Yang ingin saya tanyakan, berarti betul-betul kami itu membutuhkan hal teknis seperti yang barusan Kang Deni paparkan begitu ya. Tetapi tidak juga mengenyampingkan teori-teori kurikulum merdeka yang saat ini sedang dibahas rame-rame. Nah, oleh karena itu mungkin nanti untuk bisa memahami hal teknis, kami harus diberikan tugas mengumpulkan materi-materi, teori-teori dari berbagai macam sumber, katakanlah begitu, untuk bisa kita pahami, sehingga pertemuan-pertemuan yang akan datang itu bisa langsung ke teknis. Nah, yang ingin saya tanyakan itu masalah ini, Kang. Jadi kan apakah di rapot nanti, gitu ya, di rapot nanti kelas 10 taruhlah ya, kan tadi ada deskripsi, misalkan bahasa Indonesianya 86. Nah, deskripsi samping kanan tadi, kalau saya lihat rapotnya, ada deskripsi apakah harus ada pembeda antara grade A, grade B, grade C. Pembeda antara yang dapat 86 dengan yang dapat hanya 65 begitu deskripsinya. Karena jujur itu yang masih belum kita pahami karena dari CP itu harus turun. Nah, makanya saya bilang tadi ada capaian kompetensi, makanya saya bingung. Kang Deni tadi memaparkan hanya CP gitu. Sedangkan saat ini ada orang yang mengatakan ada juga capaian kompetensinya. Nah, seperti apa yang dimaksud capaian kompetensi itu, Kang? Atur nuhun. Nah, untuk ini kameranya di off, sinyalnya agak ini nih, Kang Rahmat. Nah, untuk di rapot ini sudah 2 kali berubah konsepnya nih. Sampai hari ini rapot yang terbaru katanya lagi digodok itu tetap ada nilai praktek. Nah, jadi yang tadi saya tampilkan itu pedoman yang paling akhir yang belum ada revisinya. Nah, itu sementara Ibu Bapak seperti ini. Saya tampilkan lagi. Oke, sip. Sudah terlihat Ibu Bapak? Siap, sudah Kang, terlihat Kang. Nah, yang kalau capaian pembelajaran itu yang di kurikulumnya, nah istilah capaian kompetensi ini yang di sini. Nah, siapa yang grade-nya itu Kang yang menentukan grade karena sekarang tidak ada KKM, ini kewenangan sekolah Kang. Betul. Kalau kewenangan sekolah, kalau 65 itu akan seperti apa capaian kompetensinya, deskripsinya ya Kang ya, istilahnya ya, narasinya. Nah, itu ditentukan oleh sekolah masing-masing seperti apa. Tapi hari ini katanya Kang ini nilai akhir nih Ibu Bapak juga. Ini karena CP itu sampai hari ini sudah 2 kali berubah Kang ya.
CP itu. Nah, sampai hari ini nilai akhir pun ini katanya ini kenapa saya mengetahui saya masih jadi fasilitator ini tapi belum menemukan dokumennya. Saya nanti akan dikirim ke Ibu Bapak semua dokumennya kalau sudah ada termasuk nanti link untuk kurikulum merdekanya biar bisa dipelajari gitu kan selama 1 minggu atau seperti apa ya. Jadi ini nanti katanya ada kolom untuk prakteknya juga. Nah, jadi ini nilai rapot ini kan belum masih tentatif nih. Masih tentatif gitu ya. Nah, capaian kompetensi ini katanya ditentukan oleh sekolah. Nah, sampai hari ini pun rapot ini yang terintegrasi dengan Dapodik seperti apa nanti fix jadinya ini masih berubah-ubah. Tapi yang sampai hari ini dokumen resmi yang dikeluarkan untuk asesmen dan pembelajaran itu seperti ini. Ini yang tercantum di dokumen resmi. Tapi nampaknya 1 minggu ini kan kita masih BIMTEK untuk sekolah penggerak. Nah, selalu diinformasikan termasuk link yang untuk dipelajari semuanya, termasuk CP yang terbaru nih. Ya, jangan-jangan Ibu Bapak nih CP-nya masih yang lama, nanti kita berikan yang terbaru, barangkali ada perubahan gitu. Nah, seperti itu. Atur nuhun Kang Deni. Ya, mangga Kang. Tapi kalau sudah memahami CP dan menurunkan, insya Allah kalau menulis buku teks akan ngaguluyur lah kalau orang Sundanya. Apa yang ngaguluyur? Bahasa Jawanya apa ya? Bahasa Kalimantannya apa? Akan apa ya? Akan lancar gitu. Mungkin itu penjelasannya. Atur nuhun Kang Deni. Kebetulan juga maaf menambahkan, jadi mungkin besok Senin juga kebetulan saya jadi tim penggerak kurikulum Provinsi Jawa Barat, Kang, khusus panggil oleh Pak Nanang Yusuf, mungkin juga Kang tahu karena beliau Pak Nanang Yusuf itu biasanya orang direktorat ya. Nah, kebetulan beliau fasilitator, mudah-mudahan nanti ada beberapa bahan yang bisa saya share yang terbaru. Gitu. Terima kasih Kang Deni, hatur nuhun. Terus gini Kang, Kang Rahmat gini, ini kalau buku teks kan ini pasti penulisnya beda penulis, beda ini ya, beda selera ya. Siap, gaya selingkungnya ya. Nah, gaya selingkuh termasuk gini Kang, misalnya teks fisik kita ngambil puisi, ternyata penulis lain yang awal itu mengambil cerpen. Nah, ini dengan berbagai pertimbangan. Nah, ini juga perlu nanti didiskusikan sih sebenarnya karena bagaimanapun biasanya buku teks itu lebih ke keseragaman ya, bukan lebih ke perbedaan gitu yang kita baca sebelumnya gitu ya. Betul. Nah, nggak bisa lah misalnya buku teks yang dihadirkan terlalu beragam gitu ya. Misalnya buku teks yang satu bab satunya itu tentang biografi, buku teks yang kedua bab satunya itu ternyata berita. Nah, biasanya kan kalau buku teks mau penerbit manapun, penulisnya siapapun seragam gitu. Bab satu biasanya biografi semua gitu ya. Meskipun isinya yang berbeda. Yang buku teks satu biografi Kartini, buku teks dua biografi misalnya Sudirman gitu ya. Nah, itu yang sampai hari ini pun saya nih masih mendiskusikan dengan tim Kang. Siap. Oke. Siap. Nuhun Kang Rahmat, nuhun. Salangsulna Kang Deni. Iya, siap. Kita berbagi info ya. Mangga Ibu Bapak yang lain? Kak Suandari. Masih Ibu Bapak ada pertanyaan. Kak Suandari, silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak, saya tadi sudah cukup menyimak dari penjelasan Pak Deni. Alhamdulillah lumayan tercerahkan. Kemarin juga saya sempat udah baca-baca kurikulum Merdeka. Nah, tadi dari yang disampaikan oleh Bapak tadi kan ini kan kurikulum Merdeka kita ada fase-fase. Nah, misalnya saya kan matematika SMP, itu kan fase D ya. Fase D itu kelas 7, 8, 9. Nah, itu kan tadi Bapak sampaikan, misalnya ketika di kelas 7 itu belum tuntas, itu kan nanti masih bisa dilanjutkan di kelas 8, kelas 9. Nah, itu saya masih bingung bagaimana nanti membagi buku tes itu, yang kelas 7 itu kita harus bahas sampai mana, yang kelas 8 bahas sampai mana. Nah, itu bagaimana itu Pak cara, berarti kayaknya harus satu maksudnya biar
yang penulisnya itu harus tahu gitu, nanti kelas 2 itu apa yang harus ditulis juga gitu. Jadi saya kelas 7 harus membahas sampai ini atau gimana itu Pak? Masih bingung. Nah, Baik, terima kasih Pak. iya dong. Iya dong, kelas 1 harus sampai bahasannya mana, kelas 2 harus membahas sampai mana, kelas 3 harus sampai bahas mana. Nanti jangan sampai kelas 1 udah membahas apa gitu ya. Kalau Ibu membahas misalnya kimia di kelas 1 itu harusnya membahas pertalit saja. Nah, nanti pertadek di kelas 2, nanti pertamax turbo di kelas 3. Nah, Ibu di kelas 1 sudah semua dibahas. Nah, nggak bisa gitu. Makanya nanti cara dari CP menjadi tujuan itulah pada pertemuan berikutnya kita akan kupas tuntas seperti apa menurunkan dari CP itu sehingga materinya bisa terbagi gitu. Tapi nggak akan malam ini Bu, karena mungkin bakal bikin malah pusing gitu. Ini gimana gitu. Jadi kita perlahan nih Bu, perlahan. Nah, terus cara pembagian itu tergantung kepiawaian. Nanti ada feeling-feeling tertentu dari penulis ya. Aduh, ini materinya nih bagusnya kalau tentang misalnya kalau di kimia apa ya materinya ya? Saya coba. Ibu guru apa ya? Saya non guru Pak, tapi kemarin kebagian menulis matematika. Kebetulan jurusan. Nah, kalau matematika misalnya ada tentang aljabar. Nah, nanti kita aljabarnya itu sampai mana sih kalau untuk kelas 2 SD? Nanti di capaian akan terlihat Bu aljabar. Kalau menurunkannya. Menulis buku teks itu idealnya bukan sendiri Bu, bersama-sama, karena kalau sendiri itu pasti apa ya, akan kedodoran lah, apalagi kita belum terlalu piawai gitu dalam memahami konten kurikulum sampai menurunkan menjadi materi-materi untuk buku teks pelajaran gitu. Itu Terima kasih. Iya, terima kasih. Itu tadi juga sekaligus menjawab ya. Ya, mungkin yang lain boleh, silakan. Nah, ini yang di kolom chat, Bu. Siapa nih? Bu Nurus ini, Bu Nurus ya. Oh iya, kan Nurus sama Wasya. Kak Nurus ini siapa nih? Yang terakhir Kak Nurus. Saya Pak, Bu Nurus. Nah, Bu Nurus gimana Bu Nurus? Tipsnya bagaimana untuk mendapatkan bahan bacaan yang terbaru tersebut seperti model pamflet dan infografis di buku paket kemarin. Bahan bacaan memang sudah beragam dan baru hanya ada model soalnya masih kurang mengarah ke AKM seperti yang tadi. Jadi ini salah satu peluang tentang oke, betul Ibu. Apakah kita juga perlu melihat urutan yang ada di buku teks yang dari pemerintah? Nah, bukan melihat dari buku pemerintah Bu idealnya. Kita menulis buku teks itu melihat kurikulum karena penulis buku teks yang di pemerintah pun belum tentu ideal atau selaras dengan kurikulum. Ya kalau idealnya kita harus lebih bagus dari buku yang diterbitkan oleh pemerintah. Itu makanya di lapangan bisa jadi terjadi buku yang diterbitkan swasta lebih laku daripada buku yang diterbitkan oleh pemerintah, bisa jadi. Mungkin Pak Yadi bisa memberikan keterangan tentang itu ya. Oke. Yang tipsnya gimana Pak? Yang tips untuk mendapat bahan bacaannya itu Pak? Waduh, itu untuk pertemuan selanjutnya. Oh gitu. Masih jauh. Nanti. Aja ini. Iya. Ini Pak Yadi udah penasaran. Pak Yadi. Ya, semakin mendalam, Pak. Aduh, ini udah penasaran mau langsung thread nulis gitu ya, udah nggak sabar nih. Aduh, iya. Sabar. Oke, Pak. Sabar. Oke. Nah, itu Bu Walida, baik Ibu Bapak, silakan kalau masih ada yang penasaran, monggo.
Itu Pak yang tadi saya lihat di kolom chat, Ibu siapa ya? Katanya tidak ada, oh ya, saya masuk kelompok IPAS, saya mengajar kelas 3, Ibu Tri ya. Sedangkan kelas 3 IPS tidak ada, yang ada hanya PPKN. Nah, Ibu di struktur kurikulum yang baru, Bu Walida sudah di-share dokumen 3 dokumen yang kemarin itu PDF? Yang kemarin sudah di grup. Nah, di struktur kurikulum yang baru, Ibu, IPAS itu mengakomodir untuk IPA dan sosial IPS. Jadi komposisi materinya itu setengah-setengah lah. Bagian awalnya ilmu alam, bagian berikutnya ilmu pengetahuan sosial, seperti itu. Makanya nanti di kelompok yang IPAS itu nanti ada penulis IPA, ada penulis IPS, seperti itu. Jadi yang misalnya ilmu pengetahuan alamnya di kelas 3 itu 4 bab misalnya. Nah, nanti IPS-nya juga 4 bab. Nanti lihat capaian pembelajarannya sampai sejauh mana, seperti itu. Jadi untuk IPS itu kolaborasi dengan IPA, Bu. Makanya namanya itu IPAS, ilmu pengetahuan alam dan sosial. Materinya itu, capaian pembelajarannya itu mengakomodir untuk ilmu pengetahuan alam dan ilmu sosial, seperti itu, Bu. Terkait dengan yang tadi, apa ya? Tadi peluang ya, Pak Denny ya. Peluang, kalau di buku pemerintah kan tidak ada ini ya, tidak ada soal-soal di bagian belakangnya. Tapi kalau misalnya kalau tidak salah, untuk buku kelas 2, untuk buku kelas 5, untuk kelas 8 dan 11 sebenarnya sudah ada mulai menyisipkan soal asesmen, meskipun itu masih singkat. Saya menulis dengan Pak Denny. Jadi ada kolaborasi Bapak Ibu. Di saat misalnya buku pemerintah itu tidak ada soal asesmen, nah di buku swasta biasanya dilengkapi dengan soal-soal asesmen, karena misalnya contoh soal asesmen seperti apa sih, seperti itu ya. Jadi guru membutuhkan soal asesmen seperti apa jenisnya. Ini saya kasih contoh ya, buku yang saya tulis kebetulan sudah saya masukkan beberapa pola-pola AKM tadi. Ini hanya ini aja. Bentar saya share screen. Sudah terlihat ya, Bapak Ibu? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Saya membuatnya seperti ini. Misalnya bab 1. Bab 1 saya coba pola-pola asesmen dengan mengikuti pola HOT ya. Kalau pola HOT yang ada di pemerintah seperti ini, dia ada stimulus berupa teks bacaan. Ini mungkin di bahasa Indonesia ya, saya aplikasikan langsung. Stimulus, kemudian ada yang ditanyakan. Jadi polanya sudah mengarah ke pola AKM. Misalnya ini ada uraian, ya, pemahaman terhadap bacaan. Kemudian ada ini nih, dia mencentang pernyataan apakah sesuai dengan isi bacaan atau tidak. Ketika sesuai, ke teks ya. Kalau tidak sesuai, apa argumennya? Jadi siswa nanti tidak hanya asal mencentang, ada argumentasi yang dibangun nantinya. Ada juga berupa pertanyaan langsung, mengapa. Kemudian ada yang pernyataan seperti ini. Misalnya masa kehamilan atau gestasi. Berdasarkan pernyataan tersebut, apa kucing bisa melahirkan lebih dari 4 janin sekaligus? Nah ini kan penafsiran ya nantinya. Bagaimana siswa nanti mengolah informasi, kemudian informasi itu dihubungkan dengan data, nanti baru
menjadi argumen dari siswa. Itu mungkin ya. Kemudian misalnya, ini stimulus yang kedua berupa infografik. Misalnya, dari infografik ini ada turunan soal misalnya. Satu infografik soalnya banyak ya. Soalnya 5 misalnya. Ini contohnya seperti ini, infografik, ada yang langsung kebacaan, ada yang menimbulkan membutuhkan pengolahan lebih lanjut oleh siswa. Kemudian ada berupa pernyataan seperti ini ya. Nanti pernyataannya bisa, ini kan pilihan ganda kompleks ya. Bisa 1, bisa 2 ini jawabannya ya. Misalnya nomor 7 ini. Jadi sesuai dengan pencermatan siswa terhadap infografik yang disajikan misalnya. Ya, turunan yang lainnya seperti itu. Kemudian ada stimulus 3 sama dengan teks. Ini kan disesuaikan dengan tema teks, misalnya laporan hasil observasi ya. Seperti ini. Jadi tuliskan beberapa manfaat dari hewan peliharaan kuda. Bisa nanti berdasarkan teks, bisa nanti hasil penafsiran terhadap teks, atau menghubungkannya dengan dunia yang ada di lingkungan siswa. Seperti itu, Bapak Ibu. Nah, ini variasi lah proyek survei karakter ini bagaimana nanti hasil negosiasi nanti Bapak Ibu diarahkan ke penerbit mana. Kan ini bisa saja misalnya gayanya kan seperti ini penerbitnya. Oh, ada soal hot dong, padahal bahasa Indonesia itu kebanyakan soalnya hot semua ya. Seperti ini. Jadi itu hanya sebagai contoh saja Bapak Ibu. Nantilah akan dibahas di kupas tuntas pada pertemuan berikutnya. Di IPA, di IS, kemudian di agama juga seperti itu. Itu tambahannya Pak Dini. Terima kasih. Iya. Terima kasih Pak. Ini ada pertanyaan di chat 2. Boleh ditanggapi? Boleh. Yang mana Bu? Siapa Bu? Ini banyak. Mengenai proyek disusun oleh tim sekolah, berarti tidak ada proyek mapel, bukan berarti tidak ada proyek, Ibu Bu Awang. Jadi Bu Awang kalau mau ada proyek based learning di kelas ya silakan, tetapi proyek profil pelajar Pancasila itu berbeda dengan proyek mapel. Jadi proyek profil pelajar Pancasila itu lintas disiplin keilmuan, lintas mapel gitu ya. Jadi itu timnya disusun oleh sekolah, guru-gurunya bisa lintas mapel gitu ya, dan proyeknya itu tidak ada pertalian secara langsung dengan mapel. Di dalam buku kita tidak dicantumkan tugas proyek, ya bisa saja Bu, nah, karena buku itu per mata pelajaran. Jadi tapi itu berarti proyeknya proyek mata pelajaran, bukan yang disebut dalam struktur kurikulum itu proyek profil pelajar Pancasila begitu. Bu Yusmira siap mulai paham apanya Bu. Lalu Pak Rahmat, apakah P5 itu proyek pembelajaran? P5 itu kalau sementara itu tingkat pemahaman. Nah sekarang Ibu Bapak, kita dalam menurunkan tujuan itu bukan mengacu ke kognitif belum lagi C1 sampai C6. Kita ada itu pemahaman dari Wijin, pendekatan konstruktivisme. Nanti pertemuan selanjutnya kita akan bahas lah di kupas tuntas ya. Ini kayaknya Pak Edi udah penasaran. Otaknya udah pada kemana gitu ini, udah wah biasalah penulis berimajinasi. Ini karena semuanya senior ya, sastrawati penulis gitu ya, penulis apa. Jadi ini udah jauh, tapi kita tetap Ibu Walidan, saya tetap akan perlahan gitu. Akan perlahan kita kupas satu-satu gitu ya. Oke. Iya, Pak. Itu iya, Bu Walidan. Siap Pak, terima kasih. Ya mungkin itu tadi pertanyaan terakhir ya teman-teman. Pasti waktunya pukul 9. Terima kasih Pak Yadi, Pak Denny untuk malam ini. Baik. Ibu, nanti ini ada tugas aksi nyata, kita sebut
bisa sebut pertemuan ini di terakhir sesi ini, saya menyebutnya aksi nyata ya. Aksi nyata Ibu Bapak. Ini sudah terlihat Ibu Bapak? Sudah, Kang. Nah, aksi nyata itu kita Ibu Bapak di aksi nyata ini untuk sementara Ibu Bapak mempelajari sesuai keilmuan saja nih, mempelajari ini Ibu Bapak. Ini CP yang terbaru tahun 2022 nih. Jadi ini sudah per mata pelajaran nih, ada bahasa Indonesia. Nah, bahasa Indonesia ada semua ini mata pelajaran sampai dengan teknik otomotif, furniture, mesin, elektronik gitu ya. Jadi Ibu Bapak pelajari, tidak usah semua ininya CP ini kira-kira materinya seperti apa, terus apa namanya di dalam kurikulum di sekolah itu. Nah, bagi Ibu Bapak yang sudah guru, yang sudah senior, biasa menulis nggak jadi masalah. Nah, ini tapi kan saya harus menyesuaikan dengan Ibu Bapak guru yang non guru dan baru pertama kali ini. Jadi ini dipelajari, nanti kita akan menurunkan dari sini, dari CP-CP ini. Ini sudah di-share belum Pak Yadi ya? Yang Sudah. ribuan halaman itu kan Pak? Ya, Oh, sudah. itu. Ibu Bapak jangan Ibu Walida jangan nyebut ribuan halaman loh. Jadi saya tugasnya enggak Ibu Bapak, saya enggak membuli Ibu Bapak ribuan halaman. Saya Ibu Bapak cek saja yang sesuai dengan keilmuan Ibu Bapak ya, paling 30 halaman lah ya. 1076, Pak. Nah, itu enggak lah, 1076 dibagi 7 hari berapa? Oke, itu Bu Walida dari saya. Aduh, ini sinyalnya jelek tadi saya agak gerimis ujung berung. Iya, Waduh. Pak. Bu Semangat Yusmira, teman-teman. Bu Yusmira langsung stres saya, Pak, channel ribuan halaman. Aduh, jangan stres dong, Bu. Oke. Pak Yadi, nampaknya malam ini materi dari saya dan saya membuli rekan-rekan sudah cukup. Pertemuan selanjutnya bagaimana menurunkan dari CP yang akan dipelajari Ibu Bapak ke tujuan nanti. Setelah tujuan masih lagi turun. Setelah itu baru nanti ke Pak Yadi bagaimana kerangka bab per bab, kegiatan per kegiatan gitu ya. Terima kasih, itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Pak Denny. Ya, teman-teman, tadi tugas aksinya itu membaca materi yang ribuan halaman. Tapi disesuaikan dengan mapelnya masing-masing ya. Jadi itu fokus ke sana. Oke, alhamdulillah malam ini kelas berjalan dengan lancar. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan selama memandu kelas ya Pak Yadi, Pak Denny, dan terima kasih banyak teman-teman yang berhadir pada malam hari ini. Semangat semuanya, mudah-mudahan semua berhasil mengikuti kelas ini hingga akhir dan mampu menjadi penulis teks. Amin. Ya, demikian kelas kita malam ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Walida, Pak Yadi, Pak Denny. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum.